Halo, ya kita akan mulai sesaat lagi. Oke. Selamat pagi sejum setia semuanya. Nah, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Baik sejum setia berbahagia sekali. Hari ini saya bisa menyapa sejum setia semuanya di acara gathering relawan pemerhati rumah sakit. Nah, hari ini temanya adalah memperdalam tali persaudaraan antar relawan pemerhati rumah sakit. Sejum setia, tujuan acara hari ini untuk mempererat kesatuan hati, kesepakatan, dan juga merupakan ajang review, ya, ajang review dari kegiatan relawan pemerhati rumah sakit yang selama ini sudah berjalan. Harapannya supaya kita bisa mengikuti harapan master terhadap relawan pemerhati rumah sakit. Baik, kita berikan aplaus untuk Lulu Sece untuk memberikan sharing kepada kita mengenai harapan master terhadap relawan pemerhati rumah sakit. Kepada Lulu Sece, kami persilakan. Sakit buka. Waktu gathering pertama kita masih kumpul di ruang relawan ya. Sekarang udah nggak bisa, kita harus pakai ruangan yang lebih besar. Saya merasa sangat tenang dan saya percaya, Master kan bilang Isnan Uliang, hari ini kalau yang berkumpul di sini ada 170 orang, kalau berikutnya ada gathering bisa berapa? Iya, paling sedikit 300 deh, 300 lebih ya, satu orang bawa satu aja ya. Karena rumah sakit kita kan mulai paliatif, udah mulai nanti Agustus. Terus kanker anak-anak juga udah mau mulai, jadi BPJS juga udah. Jadi kebutuhan relawan tuh sangat banyak ya. Semoga habis ini Sesiong Sece bisa bawa Sesiong Sece yang lain ikut menjadi relawan di rumah sakit. Karena rumah sakit Seci itu kan karakteristiknya adalah adanya relawan pendamping ya. Rumah sakit begitu besar, kalau kita cuma belasan orang nggak kelihatan. Di sini 2, sana 2 nggak kelihatan. Maunya Master, harapannya adalah rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang penuh cinta kasih, punya budaya humanis, dan di setiap sudut ada kehangatan. Ya, jadi perlu lebih banyak lagi sesiung-sesiung yang ikut. Seneng. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena ada estafet cinta kasih. Makanya kita kan piketnya cuma setengah hari. Kita butuh menginformasikan ke grup berikutnya supaya cinta kasih ini bisa nyambung. Cinta kasih Seci itu memang estafet kan, mungkin dari IGD terus nanti kasih tahu sampai yang dirawat inap atau yang di ICU sudah turun ke rawat inap, itu semua bisa nyambung. Terus Master bilang sebenarnya di dalam 8 ladang kebajikan, ladang yang paling subur adalah mengobatin orang sakit. Itu Master yang bilang loh, bukan saya ya. Mengerti. Ada satu pasien cowok juga begitu, saya sharing kata-kata perenungan doang, nggak banyak dharma apa-apa. Aduh, ngomongannya bagus banget ya. Guru kamu tuh bijak banget ya. Saya bisa ketemu guru kamu nggak? Oh bisa, di TAI TV setiap hari juga bisa. Ya, jadinya sebenarnya banyak orang yang sakitnya bukan badannya aja, tapi batinnya yang sakit. Nah, itulah relawan yang bisa isi ya. Jadi kita sendiri juga mesti banyak baca kata perenungan. Terus kita juga sharing sama orang bahwa kita gara-gara kata-kata perenungan ini nih membuat kita jadi pikirannya jadi terbuka ya. Master bilang kalau kita memberi dengan sukacita dimanapun itu adalah tempat ibadah ya. Kita banyak orang yang bukan agama Buddha, dia masuk ke sini juga masuk ke rumah sakit, dia bilang ini rumah sakit bagus banget ya katanya. Saya bilang iya, karena rumah sakit ini semua mikirin kenyamanan pasien, bagaimana bisa memberi pasien perasaan yang tenang. Iya ya, begitu masuk tenang ya. Jadi nggak kayak rumah sakit ya, kayak rumah ibadah katanya. Karena dia Kristen loh.
Jadi dia berasakan ketenangan. Rumah ibadah itu kan tenang kan. Makanya rumah sakit kita juga sebenarnya adalah rumah ibadah. Buat semua agama sama kan, kita diajarkan untuk berbuat kebaikan kan. Dimana kita bisa melakukan kebaikan, ya itu bukan rumah sakit sebenarnya, rumah ibadah juga. Jadi saya juga baru berasa, Master bilang dulu kan, Master bilang urusan sofa kan. Jadi membabarkan dharma tanpa bicara. Saya tuh nggak begitu paham, oh gedung itu bisa itu, tapi pemahaman saya nggak sedalam itu. Tapi begitu saya dengar sharing dari pasien, oh iya tempat ini tenang ya, oh suci itu penuh welas asih ya. Terus dia lihat relawan dalam memberi itu dengan sukacita. Kadang-kadang kita temani pasien bisa sampai jam 10 malam. Kalau dia mau pemeriksaan di IGD segala macam. Terus dia tanya, kalian pulang kerja jam berapa? Kita bukan kerja, saya bilang, kita nggak terima gaji. Terus mereka sangat terharu. Terus ada yang sampai bilang, mereka tuh banyak orang berduit. Dia bilang, saya nggak bisa merasakan kebahagiaan yang kayak kamu rasakan. Saya bilang, saya juga tahu, saya dulu juga pernah ngalamin begitu. Batin saya kayaknya kosong, hidup ini kok nggak ada artinya. Tapi setelah saya bergabung di sisi, saya tahu kebahagiaan itu datang dari memberi. Terus dia bilang, saya mau dong jadi relawan. Satu perbuatan yang kecil aja cukup bisa menghangatkan hati mereka. Relawan pemerhati rumah sakit, ada 6 mustika. Satu dengan wajah yang ramah, dengan senyum yang hangat, menyapa dengan hangat, mata harus jeli. Ya, sikap yang rendah hati, telinga harus tajam, cekatan. Ya, saya ada satu kasus juga. Saya lihat dia tidur di tempat tunggu pasien. Itu kan bangku digandeng gitu kan sakit, terus dia kedinginan. Akhirnya saya masuk tanya suster, sebenarnya di dalam ruangan ada yang kosong nggak sih? Boleh kasih dia tidur di situ nggak? Tunggu di situ kan? Dia datang pagi-pagi, dokter kita telat, ya kita harus menyediakan tempat yang nyaman buat dia. Akhirnya dia terharu banget. Dia bilang, di rumah sakit paling bagus. Dia bilang, saya di Australia nggak ada pelayanan yang kayak gini. Saya pulang, saya mau kasih tahu orang, ini rumah sakitnya luar biasa. Karena dia sebelumnya, sehari sebelumnya udah masuk ke IGD. Dia bilang perawatnya, dokternya semua juga ramah. Asal kita selalu ingat 6 mustika ini, pasti kita tahu di rumah sakit kita mau ngapain ya. Jadi saya cukup sampai di sini, kanan semuanya. Karena saya mau cerita sedikit tentang ini. Ini adalah foto pada saat Suci Hospital diakreditasi setengah tahun yang lalu ya. Jadi diakreditasi itu ada 3 orang penguji yang akan melihat fasilitas, melihat SOP, melihat pelayanan, melihat SDM, dokumennya, kompetensinya. Itu semua dinilai, semua dilihat ya. Salah satu yang dilihat adalah yang pakai rompi nih ya. Jadi dia lihat ini yang pakai rompi siapa? Saya bilang yang pakai rompi itu yang punya rumah sakit. Kalau kita ini namanya pengelola. Mereka tugasnya di lobi, di lantai 2 itu ingin memastikan kalau rumah sakit yang dipunya ini memberikan pelayanan yang baik ya, sehingga bisa beroperasi sesuai dengan visi dan misinya ya. Jadi ini yang sangat menarik perhatian, sampai setiap hari di evaluasi sore itu disinggung terus ya tentang relawan ya. Ini saya yang di sini ini di interview setengah jam ya. Jadi benar-benar peran ini bukan hanya dinilai baik oleh relawan, tetapi juga dinilai oleh tim asesor. Nah hari ini yang akan share dengan kita ada 3, ada saya duduk ya, soalnya makhluk hidup setara. Jadi kita mesti, kalau bertiga duduk kita mesti duduk ya. Ada 3, ada Sije Vilan, Sisyong Jakob dan Sisyong Adenan ya. Rumah sakit ini jadi, saya lihat juga relawan pemerhati itu jarang. Awalnya saya mau bilang saya sendiri kali ya Sisyong yang di rumah sakit. Jadi itu juga tantangan. Kita kan prinsip master itu kanten pasial. Ya itu yang mendorong saya kenapa mau gabung di rumah sakit ini. Dan rumah sakit itu juga
pelajaran hidup yang paling sempurna ya di kehidupan ini, karena kita bisa melihat kelahiran, kemudian ada orang bersenang-senang ya saat istrinya hamil. Saya lihat di lift, depan lift ada yang sampai dengerin perut istrinya itu. Nah itu mereka suka cita. Dan terus ada juga yang sakit, kemudian para orang tua, sampai orang yang meninggal, itu semua lengkap. Jadi boleh kitab kehidupan itu ada di rumah sakit ini. Kita di ruang ICU ya, lantai 7 itu pernah kedatangan satu rombongan. Itu mereka adalah teman-temannya pasien orang Afghanistan yang koma, dirawat di ICU itu. Nah awalnya karena mereka kan orang Afghanistan ya, itu Arab gitu kan, nggak ada yang berani ajak bicara, kayaknya orang asing ini. Nah setelah kita deketi ternyata mereka orang yang sangat ramah ya. Saya baru tahu kisahnya bahwa pasien itu adalah temannya, bukan keluarganya. Istri dan anaknya itu ada di Afghanistan. Mereka itu adalah pengungsi di Indonesia yang sudah tunggu sekian tahun dan diterima di Australia. Jadi mereka sudah keluar izin tinggal di Australia seperti dari UNHCR ya. Mereka mohon ke Australia, sudah diterima. Nah mereka itu pergi merayakan kegembiraan itu dengan berwisata sebelum menetap di Australia. Nah di tempat wisata air terjun itulah si pasien itu lompat di air terjun, ternyata bawahnya batu. Jadi kepalanya langsung terbentur sehingga dia koma berminggu-minggu di rumah sakit kita. Nah setelah saya tahu kisahnya, kita itu kebetulan waktu itu ada Bante yang dirawat dan kita berdoa di saat Bante berkunjung itu untuk doakan Bante. Nah kita ajak mereka untuk berdoa dengan cara Buddhis pun ternyata mereka welcome dan sangat senang bisa berdoa bersama dan bisa doakan temannya itu. Nah itulah kisah yang sangat menyentuh. Setelah didoakan katanya pasiennya ternyata lebih sadar gitu, bisa diajak conference video call gitu sama keluarganya ya, dikasih dengar gitu. Jadi istrinya bisa melihat suaminya itu dirawat, malah kayaknya agak membaik. Ternyata itu tanda-tanda dia akan pergi dengan bertemu dengan keluarganya. Jadi ini membuktikan kalau sebenarnya peranan keluarga ya, peranan Susun Seci untuk pasien yang gak ada keluarga yang nungguin itu luar biasa pentingnya gitu ya. Awal mulanya memang saya sebulan sekali, hanya pagi aja, jam 8 ke jam 12 ya. Nah, lalu kemudian saya kan banyak waktu ya, jadi waktu saya manfaatkan. Nah, jadi aku mau ikut jadi sebulan kali. Nah makin kesininya saya lihat ya, rasanya saya kira Suci Hospital tuh butuh relawan pemerhati. Karena karena gedung Suci Hospital kan baru, jadi banyak pasien-pasien juga kan belum tahu begitu datang yang celingan gitu ya. Nah lalu kayak saya nih yang sebagai relawan pemerhati, lalu saya buru-buru samperin, selamat pagi ibu atau bapak, itu ada yang bisa dibantu. Nah jadi kita banyak interaksi sama pasien gitu. Nah di situ saya senang sekali. Jadi saya sekarang jadi 1 minggu 3 kali, yang udah pasti Senin sama Jumat dari pagi sampai sore. Kemudian katanya jadwalnya bisa pas ya, sampai ada janjian khusus sama pasien. Jadi kalau pasien itu katanya selain harus ngepasin jadwal dokter, ngepasin jadwalnya si Filan juga supaya ketemu terus gitu ya. Untunglah mungkin itu jalinan jodoh ya. Saya belum pernah ketemu pasien yang marah-marah ataupun ngamuk. Saya dengar sih relawan lain ada yang ketemu ya, pas jodohnya itu dapat inspirasi itu ya.
Kalau saya justru hasilnya senang ditemenin, malah ada yang mau add saya di WeChat, banyak kan orang jumbo. Ada yang malah mau traktir makan, nanti saya ini ya katanya saya ajak makan katanya. Kalau saya nggak enak nih ditemenin, dianggap udah kayak saudara gitu. Ya tapi selama ini belum pernah saya terima sih traktir. Iya, ini berarti memang butuh karma baik juga ya, kayak sesung adegan bilang ini nggak pernah ketemu pasien yang komplain berat ya, malah traktir makan, tapi udah pernah pergi belum makan? Belum saya terima sih. Oh iya, kita harus yakin kalau keluarga besar, tim medis dan karyawan umum ya Cici Hospital kita tuh bersungguh-sungguh sepenuh hati melayani. Cuma memang ya kadang-kadang kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang nyaman, itu Sisong Seje saya minta untuk tidak sungkan untuk menyampaikan kepada kita ya, karena namanya orang ya pasti ada yang miss lah begitu. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan, kita sangat terbuka dengan kritik, masukan ya, karena rumah sakit ini akan bagus dengan adanya masukan dari Sisong Seje semua. Ada Sisong Seje. Dokter kulit adanya di lantai 5. Bisa lihat di mana sih? Coba HP-nya keluar. Ibu bisa lihat di Instagramnya Suci Hospital. Nah, Ibu ada nggak Suci Hospital punya Instagram? Sini saya cariin. Nah, ini loh Instagramnya. Nah, Ibu bisa klik di sini, ntar keluar jadwal dokternya ya. Yang bisa dibantu, saya mau vaksin anak saya di lantai berapa ya? Saya di lantai 10 ya, dokter anak di lantai 10. Udah pernah kemarin tuh Bibi? Belum pernah. Oh, kalau gitu duduk dulu nanti saya ambil nomornya ya. Silakan ya. Silakan Bu, nomornya nih ya, makasih. Ih, lucunya. Umur berapa Bu? Kalau di sini ya, kurus banget. Dikasih lah. Dikasih bubur kali atau pisang biar tambah gemuk. Ya juga. Udah bisa ngomong belum? Ih, kalau anak saudara saya mah umur segini udah bisa ngomong, walaupun sedikit-sedikit. Kasih vitamin lah. Anak saya masih kecil, ini juga lagi mau belajar. Mendingan diterapi bicara biar cepet bisa ngomong.
Rumah sakit ini terlihat begitu mewah ya, begitu besar, seperti hotel bintang 5 loh. Dari begitu saya masuk juga saya melihat begitu banyak relawan di sini. Untung saya ketemu dengan Suci. Akhirnya saya bisa ke poli dokter saya tanpa tersesat karena rumah sakit ini begitu besar. Terima kasih loh Suci udah menemani saya sampai ke poli dokter. Suci mungkin ini ada sedikit untuk Suci. Oh begitu. Wow. Bagus ya, Suci selain fasilitasnya bagus, ada relawan yang tidak ada di rumah sakit lain, di sini juga kita bisa bersumbangsi ya. Oke, baik, saya masukkan ya. Oh ya. Kami semua ya kerja dengan sukarela. Oh ya, terima kasih ya. Oh ya, ini supir saya sudah datang, saya dijemput di lobi. Saya permisi dulu ya, terima kasih. Yang setia sekalian, drama ini diangkat dari kisah nyata para relawan pemerhati, ya. Jadi kita semua kita mendapatkan ujian bahwa relawannya baik, begini-begini, tapi juga ada kritikan yang masuk ke kita, seperti yang salah satunya yang beberapa yang ditampilkan di atas tadi. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Kita boleh bangga tapi juga introspeksi dan jangan merasa takut ya kalau aduh saya sudah nanti takutnya saya dikritik begitu seperti di drama gitu kan. Tapi tetaplah bersemangat ya. Kemudian kita diperlukan juga translator Mandarin ya. Jadi bagi siswa-siswa yang bisa berbahasa Mandarin silakan. Jadi kadang-kadang sampai 10 orang jadi kita lari-lari translator untuk Mandarin juga. Dan harapan saya semakin banyak siswa-siswa yang bisa ikut piket. Doni The Kaiser untuk sharing kepada kita semua. Selamat pagi. Beda ya kalau berdiri di sini ya rasanya. Baik, sesungguhnya mohon izin, saya di sini bukan mau ngajarin ya, mau sharing aja pengalaman. Karena lebih dari separuh hidup saya beraktivitas di dunia bicara. Tapi ternyata bicara itu salah sesungguhnya. Sebelum bicara harus mendengar. Dan saya belajar banyak sebagai insan suci. Hidup saya berubah di sini. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Profesi saya, pekerjaan saya sebelumnya itu ya suci. Itu saya dilayani. Saya jadi bos di mana-mana. Tapi ternyata yang bikin kita bahagia adalah kalau kita bisa melayani. Bener loh. Ini saya ngomong jujur loh. Kenapa? Karena itu tidak ada SOP-nya. Itu hanya bisa dirasakan. Kita lihat pasien ya, datang naik mobil yang seharga rumah di Pik 2, ya, tapi sudah nggak bisa apa-apa. Kita dampingi, dia tersenyum saya sama kita, itu rasanya mahal sekali. Dan ini saya ceritakan kepada teman-teman saya. Mereka pikir saya side job di sini. Lu enak banget ya, kerja di sono, di sini juga lu dapat gaji ya. Ya saya senyumin aja gitu bilang. Di sini lebih dari gaji saya bilang. Sejak saya bertugas di Seci Hospital, bahkan ya, ini saya jujur nih saya tidak pernah menyentuh rumah sakit sebagai pasien seumur hidup saya. Saya paling sering ke hospital, ke rumah sakit itu sejak saya bertugas di Seci Hospital, tapi bukan jadi pasien. Jadi sebenarnya kita dari sini malah membuat kita semakin sehat. Setuju ya? Oke.
Katanya ini satu kata-kata master yang harus kita renungkan sama-sama. Jadi master mengatakan lebih baik sedikit berbicara dari banyak berbicara. Lebih baik lagi kalau kita bicara itu tentang hal-hal yang baik-baik saja. Sesungguhnya bagi orang seperti saya mungkin kesannya gampang. Lalu gampang tukang ngomong gitu kan. Kata siapa? Orang sering keliru datang ke saya. Pak, tolong anak saya mau sekolah di tempat bapak. Kenapa? Dia banyak bicara gitu kan. Pasti bisa jadi MC, presenter, public speaker. Belum tentu, saya bilang, Bu. Kenapa? Karena untuk menjadi pembicara yang baik, ngomong saja tidak cukup sesungguhnya, tapi diawali menjadi pendengar yang baik. Dan itu sulit loh. Banyak orang mendengar sesungguhnya bukan untuk memahami, tapi denger nih, biar gue bisa jawab mau ngomong apa. Bener kan? Apalagi kalau di rumah nih ketemu pasangan hidup kita. Setiap orang punya gaya bicara, gaya komunikasi masing-masing. Tetapi percayalah, kalau kita menjadi bagian dari sebagai insan suci, kita banyak belajar, bukan cuma bicara, mendengar. Karena kalau kita mendengar, kita mendapat banyak hal baru ya, suci ya. Kalau kita bicara, kita cuma mengulang-ulang apa yang kita sudah tahu. Jadi jangan lupa kalau ada kegiatan, ikut. Saya jujur nih ya, kata anak Jaksel ya, suci. Banyak hal yang saya dapat di Seci, saya kemas dalam ilmu public speaking. Ya, orang pikir, wah ini dari Harvard University lah. Ya nggak tahu. Semua itu ajaran master. Cuma kita buat dalam modul yang populer ya kan, biar orang ngerti. Nah kalau mereka mau konfirmasi, datang ke Seci. Mereka pasti akan merasakan. Bahkan Dr. Edi ya dari yang spesialis kanker ya di Seci Hospital itu sudah ngobrol sama saya. Beliau ngajak, ayo kita bikin satu modul khusus komunikasi medis. Siap dok. Keren gak itu? Dan itu akan lahir dari insan Seci di Seci Hospital. Luar biasa kan? Baik, kita itu berbicara karena memang kita harus ngomong, bukan karena kita mau bicara. Bayangkan kalau semua orang mau bicara dan tidak ada yang mendengar. Siapa yang jadi dengar? Siapa yang jadi pendengar? Kan komunikasi itu kan dua arah ya, ya. Saya minta pilih gambar yang paling disukai dari nomor 1 sampai nomor 6. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda semua. Kalau kita anggap semua itu masalah, kalau kita cuma punya martil, palu, berarti setiap ketemu masalah, ya kita anggap itu paku. Ya tinggal pukul aja, nggak seperti itu. Bayangkan, tidak semua orang karakternya seperti paku, ya kan? Ada tuh yang kita sudah sambut dengan senyuman, ya dia cuek aja, dia jangan sakit hati. Berarti dia tidak bisa dikasih martil, ya kan? Mungkin dia tipe sekrup yang harus ditekan pelan-pelan, ya kan? Ya udah, kasih senyum aja, antar kelip, ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Tetap kasih senyum. Ya kan, dia senyum apa enggak biarin aja, ya kan? Kenapa lu bisa senyum? Lu kan pakai masker. Senyum Seci, mau pakai masker atau tutup sampai 80% cuma mata doang yang kelihatan, percayalah senyum Seci. Senyuman bukan hanya bisa dilihat di bibir, tapi di sudut mata. Nih, coba lagi pakai masker kan, coba senyum yang paling senyum rasa kue tiaw gimana? Tuh, kelihatan loh di sini sudut matanya, ya kan? Jadi percayalah, kalau kita sudah ngasih senyum, dia belum membalas, biarin aja. Mulai yang datang ke rumah sakit kan belum tentu semuanya perasaannya bahagia. Yang penting kita dulu bahagia, kita kasih bahagia ke mereka. Ya. Mudah-mudahan setelah dia selesai, dia lewat lagi di lobi, kita kasih senyum, dia malah yang senyum duluan. Ya kan? Berarti karakternya beda-beda sesungguhnya. Dan itu saya pelajari. Di lobi itu ketemu dengan semua jenis orang. Bahkan saya bertemu dengan orang tuanya sahabat saya. Dia lagi check up gitu kan, sudah namanya ibu Ibu Mei Hao panggilannya mami gitu kan. Jadi ini maminya sahabat saya. Kebetulan sahabat saya lagi keluar kota, jadi yang ngantar driver sama karyawannya. Jadi saya bantu turun dari mobil, saya diam aja kan pakai masker gitu kan. Dia sudah gelisah nih, kayak Doni gitu kan. Cuma gak berani ngomong gitu kan. Waktu saya bantu dorong kursi roda gitu kan,
Dia noleh itu kan, terus akhirnya dia beranikan ngomong, Doni bukan sih? Saya diam gitu kan. Ya saya kasih senyum kan, gak pakai masker kan ya, saya ngaku aja. Pas sudah selesai, baru di mobil, dia udah duduk, baru saya buka masker. Hati-hati mami, tuh udah dibuka, you Doni kan. Dia langsung telepon anaknya gitu kan. Gimana ceritanya? Dia bilang luar biasa. Kenapa? Saya dapat kesempatan untuk melayani orang tua sahabat saya. Iya kan? Itu jarang-jarang terjadi. Dan itu pada saat saya sedang dapat jadwal piket di lobi yang biasanya saya di MCU waktu itu, tapi hari itu ditukar gitu kan. Jadi memang sudah jodohnya ketemu. Nah, kenapa saya bahagia? Karena sahabat saya ini sangat percaya sama saya juga sangat percaya sama dia. Persahabatan bisa diwariskan nggak Stasiun C? Bisa. Ya, saya berharap anak-anak dia, anak-anak saya juga dengan energi yang sama akan tetap bersahabat. Oke. Jadi ada 4 aspek sosiologis nih Stasiun C. Kalau kita lagi piket di hospital, kita bisa melakukan quick mapping, pemetaan secara cepat. Kita nggak usah mengejar kupu-kupu. Kita itu harus menciptakan taman yang indah. Sensi itu ibaratnya bagi saya itu taman yang indah. Kalau kita ngejar kupu-kupu sesuai capek. Tapi kalau kita ciptakan taman yang indah dengan sikap, karakter, perilaku kita yang baik, kupu-kupu datang dengan sendirinya. Dan marilah kita menjadi kupu-kupu di taman yang indah itu sebagai insan suci yang luar biasa. Daripada menjadi kupu-kupu, lebih baik menjadi taman yang indah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Stasiun Seci relawan pemerhati Seci Hospital. Selamat siang. Saya rasakan gathering pagi ini, kelihatannya ini memang merupakan wadah yang baik sekali untuk merefleksikan keinginan pemikiran dari Master Cheng Yen. Saya kira bukan hanya itu saja, tapi juga bisa meningkatkan semangat apa yang sudah ada ya. Ya, Master Cheng Yen kan selalu menginginkan supaya kita bisa memberikan cinta kasih sayang secara tulus kepada sesama atau semua makhluk di dunia ini. Kelihatannya relawan pemerhati ini sudah banyak bisa membantu di Seci Hospital ini. Menurut saya luar biasa sekali. Saya sendiri merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri. Menurut saya terutama bagi relawan pemerhati Stasiun Seci yang tugas di waiting room-nya, ICU, waiting room-nya, kamar operasi, itu kelihatan sekali menunggu pasien yang stres, yang sedih sekali memikirkan saudaranya, keluarganya, orang tuanya, anaknya yang sedang sakit, apalagi yang berat tentunya tidak ada harapan. Saya bisa merasakan pasti sekali. Dan saya juga pernah melihat bahwa didekati oleh Stasiun Seci sekalian itu kelihatan ada solusi. Ada solusi yang seperti dikatakan oleh Stasiun Doni tadi ya, memberikan solusi. Itu kelihatannya sangat berarti. Walaupun mungkin orang macam-macam ya. Itu ada, tadi saya lihat Stasiun Doni ngomong ada 6 macam sifat manusia. Tapi saya kira semua umumnya kalau diajak ngomong pasti akan senang, walaupun ya ada 1-2 yang inginnya menyendiri, ingin didiamkan saja, tapi umumnya ini sangat sekali berarti. Saya bisa merasakan sekali dari pasien, saya bisa merasakan dan mendengarkan pasien-pasien juga banyak yang ngomong, banyak yang cerita ke saya. Ini luar biasa sekali ya relawan pemerhati. Dan juga selain pasien-pasien juga pernah ada kunjungan, ada dokter dari
Bandung, dokter jantung dari Bandung, dia ngunjungin ke sini, dia lihat waktu di lobi ada relawan, dia bingung tempatnya di mana, mau ketemu saya di mana, itu bisa nanya, bisa ditunjukkan. Itu di situ sebenarnya hanya informasi saja, dia lihat penunjuk jalan juga bisa. Sudah dikasih tahu di lantai 8, tapi dengan adanya bantuan pemberian informasi begitu, dia merasa senang sekali, dia puas sekali. Itulah hasil dari relawan pemerhati ini, menurut saya luar biasa sekali. Oleh karena itu, saya merasakan, saya ikut merasa bangga rumah sakitnya bisa ada begitu, satu-satunya sementara yang pertama kali ini di Indonesia bisa memberikan pelayanan demikian. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kangen. Terima kasih juga saya sampaikan buat panitia yang sudah bisa menyelenggarakan dengan baik ini acara kegiatan ini. Tambahan begini seperti tadi saya dengar dari Stasiun Doni dan juga dari kesaksian dari Stasiun siapa tadi, Yakob, Stasiun Filan sama Stasiun Adenan, itu bisa mengerti, karena itu sebenarnya pertanyaan dari orang-orang yang ngomong ke saya. Itu omongannya semua bicaranya kira-kira mirip sama. Saya heran ada orang yang mau merelakan waktunya, merelakan hatinya, kadang-kadang menjengkelkan, tapi mau menyediakan diri untuk membantu orang sakit tanpa pamrih, itu yang merupakan kekagumannya dan bingung sampai ada orang demikian. Ya itulah dari saya, kangen sekali lagi. Penghormatan ketiga. Hari ini adalah gathering relawan pemerhati Rumah Sakit Suci Hospital ya. Tujuannya adalah untuk menyamakan hati sama-sama, untuk mengingatkan kembali bahwa semakin banyak pasien di rumah sakit sejak diresmikan oleh Bapak Presiden, semakin banyak orang ingin tahu tentang Suci Hospital. Oleh karena itu diperlukan sangat banyak relawan pemerhati untuk bersama-sama mendampingi pasien yang datang di rumah sakit dan untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka. Ya, betul sekali, karena nilai-nilai budaya humanis itu sangat dibutuhkan oleh para pasien ya. Kita melayani dengan hati, jadi kita memperhatikan pasien dengan rasa cinta kasih, tulus ikhlas begitu. Satu relawan mengajak satu relawan baru, sehingga kita akan menjadi lebih banyak relawan yang bersedia untuk menjadi pemerhati di rumah sakit ini. Jadi para relawan diharapkan bisa memberikan perasaan tenang, penuh kasih sayang kepada para pasien, dan pastinya kita semua bersama-sama mengerjakan ladang berkah ini dengan baik. Gitu. Ya. Ya, selama saya menjadi pemerhati di rumah sakit ini, saya melihat banyak sekali pasien-pasien yang tidak berdaya ya. Terutama mereka, rumah sakit ini banyak sekali mobil yang begitu datang langsung mencari kursi roda. Dan pasien itu sangat tidak berdaya, sampai mereka harus kita gotong
sampai 4 orang ya. Pertama mereka mungkin bawa suster dan bawa supir, kemudian dari rumah sakit itu ada petugas security dan kami sebagai relawan pemerhati yang menggotong dia untuk turun. Nah, saya terinspirasi dengan Sejie Huang Mingye dari pemerhati Taiwan yang senior. Dia mengatakan begini, pasien akan menanyakan begini, apa tujuan daripada hidup ini? Mengapa hidup begitu menderita dan mengapa hidup begitu tidak berdaya? Dan kemudian saya mendapatkan sepotong ceramah dari Master Chen Yen yang berbunyi begini, setiap orang yang hidup ini pasti membutuhkan cinta kasih. Dalam hidup ini setiap orang pasti bisa memberikan cinta kasih. Asalkan kita sedia melakukannya, maka pasti ada cinta kasih yang dapat diberikan kepada orang lain. Itu yang menginspirasi saya. Ya, saya sangat bersyukur karena pada saat ini saya masih sehat, masih punya kekuatan untuk membantu orang yang sangat menderita. Itu yang saya rasakan. Makanya kita harus menyediakan waktu kalau bisa untuk membantu orang-orang yang pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan atau paling tidak senyuman atau kata-kata manis dari kita. Semoga semua relawan pemerhati bisa bertambah semangat ya, karena hampir setiap hari begitu banyak pasien baik yang ada di rumah sakit Tzu Chi Hospital ataupun yang di rumah sakit Cinta Kasih yang menunggu uluran tangan dari Sesiung Sejie untuk membantu mereka dan memberi penghiburan pada mereka.